Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai ibadah hari ini. Amin. Tuhan berada di garis suci-Nya. Shalom dan selamat beribadah kembali jemaat sekalian. Tak terasa minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ke-11 dalam ibadah online kita. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kiranya kita terus tetap semangat dalam Tuhan, walau kita mengadakan ibadah dari tempat atau rumah kita masing-masing. Sampai saatnya nanti kita kembali bersama di dalam ibadah di dalam gedung gereja kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang pertama. Sungguh besar Kau Allahku. Ibadah kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa. Tak terasa ya Tuhan, sudah 11 minggu kami mengadakan ibadah online. Terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dari hari ke hari Tuhan sampai saat ini. Terima kasih, kami ingin menikmati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Biar Tuhan boleh jamah setiap hati kami. Kami mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa.
Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati firman-Mu, kami menikmati setiap pujian Tuhan. Karena kami tahu Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, Engkau boleh hadir di hati kami. Jamah setiap hati kami Bapa. Berkati kami semua, biar kami boleh tetap setia, kami boleh tetap mengasihi Tuhan, kami boleh tetap cinta akan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, berkati ibadah online kami Bapa, berkati dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah Tuhan pimpin dan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah minta dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan sudah tercurah bagi kita. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Roh Kudus tercurah. Memulihkan
bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Kita akan membacakannya dengan segenap hati kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh beberapa jemaat dan juga hamba Tuhan. Saya persilakan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Buksu Putriadi dengan tema penolong yang menyertai kita selamanya. Sebelumnya mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita
kita akan masuk dalam bacaan ayat mas kita yang terambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saya akan baca sebanyak 1 kali, jemaat sekalian di rumah sebanyak 1 kali. Yohanes 14 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian dengan pujian untuk menyambut firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Mari kita semua bangkit berdiri. Kepada musuh untuk saya persilakan turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus mengalir di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya ketika kuasa-Mu nyata Tuhan, maka mujizat terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam setiap hidup umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau, tiada yang sukar bagi Tuhan untuk menyelesaikan perkara kehidupan umat-Mu. Saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan jamahan-Mu dinyatakan, Roh Kudus-Mu menjelaskan kepada kami kebenaran firman Tuhan dan meneguhkan kami semua untuk hidup menjadi murid-murid-Mu, menjadi umat-Mu yang terus setia melaksanakan kebenaran Tuhan. Berkati yang baru menyampaikan firman Tuhan, berkati semua kami mendengar, sehingga semua kami boleh sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut berkat firman Tuhan. Amin. Shalom jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan. Sungguh berbahagia kita boleh kembali hadir dalam ibadah online kita di hari Minggu ini,
Biarlah sukacita daripada Tuhan terus menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari yang istimewa hari ini, di mana hari ini kita bukan sekedar hari Minggu, tapi kita juga merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Kita akan membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 yang akan saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima kamu, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbagi dalam mereka yang mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup hari lepas harinya. Haleluya. Jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa kita hari ini merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara, hari Pentakosta hari ke-50. Jadi kalau kita memperhatikan bersama-sama, hari ke-50 ini dihitung dari mana? Yaitu 40 hari setelah Yesus bangkit. Ya, kita bisa perhatikan di mana Alkitab menyaksikan 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Lalu kemudian Yesus naik ke surga, dan setelah itu 10 hari kemudian Yesus menyatakan kepada kita semua, terjadilah turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu kepada kita bersama-sama, sebelum masuk dalam khotbah ini, mari kita akan belajar sedikit mengenai kebenaran Alkitab. Bahwa hari Pentakosta ini sebenarnya bukan sekedar ada di dalam perjanjian baru, tetapi sebenarnya sudah lama ada. Di dalam perjanjian lama pun sudah dikenal, walaupun saat itu belum dikenal sebagai hari Pentakosta. Kita akan belajar lebih dahulu, saudara-saudara. Di perjanjian lama, hari raya ini disebut sebagai hari raya Safot atau hari raya 7 minggu. Di mana di dalam hari raya 7 minggu itu terjadilah panen besar-besaran. Saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal 34 ayat 22 maupun juga Ulangan 16 ayat 10 dikatakan kepada kita, di mana hari raya 7 minggu itu sebagai wujud bagaimana mereka merayakan hari panen besar. Bapak Ibu jemaat, hari raya 7 minggu itu sebenarnya adalah perayaan 50 hari di mana Tuhan menurunkan hukum Taurat di Gunung Sinai. Jadi kalau kita memperhatikan bersama-sama, indah sekali cara Tuhan bekerja bagi umatnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal 12, ketika orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, mereka terjadi malam hari pergi keluar dari Mesir setelah hari Paskah. Jadi itu dalam perhitungan bulan Yahudi disebut bulan Nisan, bulan pertama. Dan itu terjadi kurang lebih tanggal 15 Nisan. Kemudian saudara-saudara, dalam Keluaran pasal 19 ayat yang pertama, nanti saudara kita akan lihat, di situ dikatakan bahwa mereka sampai di Gunung Sinai pada bulan ketiga. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Bulan pertama itu disebut bulan Nisan. Lalu bulan yang kedua itu disebut sebagai Iyar. Bulan ketiga itu adalah bulan Sivan. Nah saudara-saudara, jadi orang-orang Israel ini keluar daripada Mesir itu tanggal 15 Nisan. Menarik saudara-saudara. Dan mereka merayakan hari Safot ini kurang lebih tanggal 6 Sivan. Kalau kita hitung, bulan Nisan itu ada 30 hari. Bulan Iyar itu ada 29 hari. Bulan Sivan itu ada 30 hari. Jadi 15 Nisan tambah 29 tambah 6. Jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa mereka 50 hari merayakan turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Saudara-saudara, saya terkagum bagaimana cara Tuhan mengatur umatnya. Bagaimana Tuhan mengatur kapan saatnya berangkat orang-orang Israel dari padang gurun.
Kapan saatnya tiang awan itu menutupi mereka untuk berangkat? Kapan saatnya tiang api itu melindungi mereka pada waktu istirahat? Sampai hari ke-50 di Gunung Sinai. Jemaat-jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat ada paralelnya. Ada persamaannya ketika peristiwa turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai di hari ke-50 dengan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus di ruang atas ini. Saudara, mari coba kita belajar sedikit ya. Ada paralelnya yang menarik, saudara-saudara. Mari, beberapa hal yang bisa kita catat. Saya mau catat sedikit saja. Misalnya kita perhatikan yang pertama, paralelnya apa? Persamaannya apa? Yang pertama, saudara, pada waktu hukum Taurat diturunkan, kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-28. Nah, di situ dijelaskan kepada kita apa, saudara? Bahwa pada waktu hukum Taurat diturunkan, ada 3.000 orang yang mati karena mereka melanggar hukum Tuhan. Dan menarik, saudara-saudara, bahwa ternyata di dalam hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun, dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 mengatakan kepada kita apa? Bahwa orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 orang. Jadi di dalam peristiwa hukum Sinai, hukum Taurat di Sinai, 3.000 orang mati. Peristiwa Pentakosta, 3.000 orang diselamatkan. Saudara-saudara, dalam dunia teologi ini, Sinai itu disebut sebagai First Sinai. Di Pentakosta itu disebut sebagai Second Sinai. Menarik Bapak Ibu Jemaat. Apa yang kita bisa lihat? Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 18. Kita baca ya. Keluaran 20 ayat 18 dikatakan apa? Seluruh bangsa itu menyaksikan guru membuntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Lihat saudara-saudara paralelnya. Di Gunung Sinai itu, pada waktu mereka menerima hukum Taurat, ada guru mengguntur. Guru atau thunder ya. Dalam bahasa Ibrani pakai kata hakolot. Hakolot ini artinya adalah memanggil dengan suara keras. Ada voice, ada sound. Jadi ada yang kedengaran, ada suara yang begitu keras terdengar. Mungkin bicara tentang hukum Taurat itu. Lalu juga di situ dikatakan apa? Ada yang dikatakan terang, ya. Kilat sabung menyambung, kilat terang. Terang, lighting, itu juga disebut sebagai sign, a flame, api yang menyala-nyala. Jadi sama, saudara, di situ terjadi hal seperti itu ketika hukum Taurat turun. Di dalam Pentakosta kita menemukan apa, saudara? Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 dan 3, saya bacakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di dalam Pentakosta kita juga menemukan apa, saudara-saudara? Ada bunyi, ada sound, dan juga ada nyala api, fire, flame yang juga turun di situ, saudara. Jadi kita bisa perhatikan bagian ini, saudara. Ada paralelnya. Apa yang terjadi di Sinai, apa yang terjadi dengan di Pentakosta. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kasih lagi yang menarik. Di dalam peristiwa Sinai, saudara-saudara, siapa yang menerima? Apakah hanya orang Yahudi? Saudara-saudara, bukan. Kalau kita temukan di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-38, yang menerima itu apa, saudara? Dikatakan begini, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Jadi yang menerima hukum Taurat di Sinai bukan hanya orang Yahudi, tetapi siapa? Juga bangsa-bangsa asing yang bersama-sama dengan mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Bangsa asing ini kalau mau mengikuti ibadah mereka, mengikuti Paskah mereka, maka lihat di dalam ayat yang ke-48, mereka harus disunat lebih dahulu. Saudara-saudara, di Pentakosta kita menemukan apa? Yang datang siapa? Yang datang, saudara-saudara, bukannya orang Yahudi, tapi dikatakan ayat-ayat yang ke-89 di pasal 2, dari berbagai bangsa. Dari banyak orang-orang yang datang untuk mendengar berita Injil itu.
Jadi di sini saudara kita menemukan bahwa Injil itu semakin tersebar, berita kebenaran firman Tuhan makin tersebar kepada banyak bangsa melalui peristiwa Pentakosta ini. Yang terakhir adalah apa saudara? Bahwa pada peristiwa Sinai dirayakan sebagai hari raya 7 minggu atau Safot itu. Itu adalah hari panen, di mana para pria, di mana para pengerja tidak boleh ada di rumah. Mereka harus pergi keluar karena mereka akan mengalami panen-panen besar. Dan jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, ternyata paralelnya di dalam kitab ini, di dalam Pentakosta ini. Apa yang kita temukan saudara? Justru ketika turunnya Roh Kudus, Yesus memberikan perintah kepada para murid-murid. Yesus memberikan perintah kepada kita sebagai murid-muridnya, para pengerjanya, tidak berhenti di rumah. Tapi justru dengan turunnya Roh Kudus, mereka harus pergi. Inilah musim panen. Pergi untuk memberitakan Injil. Pergi untuk menyatakan kabar baik kepada banyak orang. Dan inilah inti yang penting dari Pentakosta. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jadi kita menemukan bersama-sama bahwa Pentakosta adalah artinya ketaatan para murid terhadap perintah Tuhan untuk pergi menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15 yang sudah kita baca tadi, dikatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu, kita murid-muridnya, akan menuruti segala perintah Tuhan. Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Yesus menyertai kita sebagai umat. Karena itu apa dikatakan? Yesus mengirimkan kepada kita seorang penolong yang lain. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk menyertai kita dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Setidaknya ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama saudara-saudara, ayat 16 sekali lagi berkata kepada kita apa? Bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Di sini kita bisa perhatikan bahwa Yesus memperkenalkan Roh Kudus dengan julukan penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya, kata yang lain itu sebenarnya mendahului kata penolong. Jadi kalau kita kan penolong yang lain, sebenarnya dalam bahasa aslinya itu adalah duluan nih, yang lain menolong. Dalam bahasa Inggris beberapa terjemahannya mungkin lebih cocok dikatakan apa? Bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. I will ask the Father another helper. Jadi another helper dulu, ya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, maksudnya apa? Penolong yang lain artinya ada penolong yang sebelumnya. Siapa penolong yang sebelumnya saudara? Yaitu yang akan pergi meninggalkan mereka, Yesus Kristus sendiri. Dan di dalam kitab Yohanes saudara kita menemukan bahwa banyak sekali persamaan Yesus dengan Roh Kudus ini. Bahwa sama-sama diutus Bapa, sama-sama berdiam di dalam diri murid-murid, dan sama-sama tidak diterima oleh dunia ini, dan sama-sama membawa ke orang kepada kebenaran, menghakimi, menyingkapkan, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita bisa perhatikan bersama-sama kesetaraan. Yesus mau menjelaskan penolong yang lain itu, ya, yaitu Roh Kudus itu sendiri yang akan menyertai kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini dalam kehidupan kita mengalami kesulitan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita diajari di gereja bahwa Tuhan itu baik, bahwa Dia berkuasa. Tapi kemudian kita bisa melihat mana buktinya. Yang sepertinya justru sebaliknya. Kita menemukan kekejaman, ketidakadilan, kemiskinan. Mungkin kita kecewa dengan Tuhan. Iman kita bisa goyah. Ke gereja seperti waktu yang terbuang dengan sia-sia. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau beritahu di sini bahwa lewat Roh Kudus Yesus hadir. Dia tinggal bersama kita. Dia sedang bekerja. Mungkin memang sulit dilihat, tapi perhatikan ayat 17. Dunia tidak mengenal pekerjaan Tuhan. Justru karena itulah kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk melihat dari kacamata iman bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Yesus menyertai kita melalui Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau dikatakan kepada kita bersama-sama, Roh Kudus ini yang hadir bersama kita saat ini disebut sebagai
penolong yang lain, penghibur yang lain. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa betul banyak situasi di mana kita perlu pertolongan, banyak situasi di mana kita perlu penghiburan. Roh Kudus yang ada bersama umatnya, yang bersama dengan kita, bukan jaminan bahwa semua akan berjalan dengan mulus, saudara-saudara. Roh Kudus adalah jaminan. Bahkan justru di saat kita semua berjalan tidak mulus, dikala kita menghadapi tantangan kesulitan, ingatlah kita tidak sendirian. Dialah penolong kita, dialah penghibur kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, dan dia akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Saudara-saudara, dialah penolong yang akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam ayat 16 ini juga dikatakan kepada kita bersama-sama apa? Bahwa ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Pakai kalimatnya ia, dia, bukan it's, bukan benda, saudara-saudara. Tapi di sini adalah pribadi. Jadi Yesus memanggil Roh Kudus itu sebagai pribadi, bukan sebagai benda. Nah, saudara, jadi artinya kita belajar di sini bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri yang menyertai kita. Dia bukan sekedar benda supranatural, kekuatan, tetapi dia adalah Allah yang mengerti saudara dan saya. Di dalam kitab Efesus, Bapak Ibu jemaat-jemaat, kita melihat ditulis di situ bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus. Saudara, benda tidak bisa membuat kita sedih. Ya, hanya orang yang membuat kita sedih. Jadi, mengapa saya katakan ini, saudara? Karena banyak orang mungkin berpikir Roh Kudus itu seperti tenaga dalam. Roh Kudus itu seperti energi yang gak kelihatan. Atau Roh Kudus itu hanya sekedar berupa manifestasi bahasa lidah. Dia adalah Allah yang menyertai saudara dan saya. Allah yang hidup. Ini penting sekali. Karena itu ada saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi, maka kita pun sebagai umatnya harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dipengaruhi oleh kehadiran Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus artinya mengembangkan kesadaran kepada kita akan pribadi Allah yang diam di dalam kita. Saudara, artinya apa? Bahwa kita harus hidup dikuasai, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, kita bukan mengendalikan Roh Kudus, kita bukan memerintahkan Roh Kudus, tapi kita harus hidup dipenuhi, disiapkan, dikendalikan, dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan karena itu jangan kita hidup oleh perbuatan daging, tapi kita hidup dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Saudara, hari-hari seperti ini dunia mungkin sedang sulit untuk melihat Tuhan, tetapi tidak sulit untuk dunia melihat saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Karena itu saudara-saudara, lewat Roh Kudus, Tuhan yang ada dalam diri kita umat Tuhan itu, Tuhan menolong kita untuk menjadi penolong bagi sesama kita, bagi lingkungan kita. Tuhan bekerja melalui kita, baik secara pribadi maupun sebagai umat Tuhan, untuk menjadi berkat. Dan bukankah ini artinya Pentakosta? Dan saudara, dengan bantuan Roh Kudus, mari kita menjadi saksi-saksinya yang nyata dalam dunia ini. Hal yang lain lagi Bapak Ibu yang kita bisa temukan dari peristiwa Pentakosta ini apa? Roh Kudus itu adalah penolong yang bukan sekedar diam dalam diri kita, tapi penolong yang membela kita. Bapak Ibu, dalam ayat 17 dikatakan kepada kita bersama-sama bagaimana Roh Kudus itu adalah penolong. Di dalam bahasa aslinya kata penolong, parakletos ini, ya, itu juga bisa berarti avokat, bisa berarti penolong, bisa berarti penghibur, bisa berarti penasehat. Dalam dunia hukum, parakletos ini adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi. Jadi Roh Kudus sebagai penolong, dia adalah sebagai pembela kita, yang mendampingi kita di dalam setiap kehidupan kita. Di saat-saat seperti ini saudara, ketika Roh Kudus datang dalam hati kita, dia menjadi seperti sahabat kita, membela kita. Saat dunia menekan kita, saat iblis menggoda kita, saat kita sendiri menghakimi kita, perhatikan, Roh Kudus berseru lebih keras. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Dalam Roma 8 ayat 15 juga dikatakan apa saudara? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat kita menghadapi kekelaman hidup, di saat kita menghadapi situasi yang tidak mudah, perhatikan, kita punya Roh Kudus yang membela kita, punya Roh Kudus yang meneguhkan kita, punya Roh Kudus yang menghibur kita, punya Roh Kudus yang menjadi penasihat buat kita. Saudara, libatkan Roh Kudus dalam hidup kita, penuhkan hidup kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah, menghadapi situasi yang tidak mudah seperti dalam kondisi saat-saat ini, jangan pernah lupa Tuhan pembela kita. Dialah penolong kita yang akan menolong kita. Saudara, sebagai penolong yang membela kita, maka kita jelas bersama-sama bahwa Roh Kudus itu penting untuk membawa umat Tuhan, membawa setiap manusia untuk semakin dekat mengenal Kristus. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, jadi lihat bahwa kebenaran ini nyata. Bagaimana kebenaran itu adalah kebenaran di dalam Kristus sendiri. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran Roh Kudus, saudara-saudara, kebenaran itu akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mungkin tanpa penyertaan Roh Kudus kita akan menjalani kehidupan ini. Tidak mungkin saudara, tanpa penyertaan Roh Kudus kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus itu menjadi penolong buat kita. Roh Kudus itu menjadi penghibur buat kita. Roh Kudus itu menjadi penasihat buat kita. Untuk apa saudara-saudara? Semakin hidup kita dekat kepada Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, Roh Kudus diutus untuk menyatakan kemuliaan Yesus, membawa orang semakin dekat kepada Yesus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah ini, bahwa ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, maka semakin hari kita akan semakin mencintai Tuhan. Semakin hari kita akan semakin rindu untuk membaca firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-26 dari Yohanes pasal 14 berkata apa? Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kita belajar bagaimana Roh Kudus itu akan semakin menolong kita untuk setia dalam doa, untuk setia merenungkan firman Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan di tengah kesulitan hidup kita, untuk mendapatkan nasihat di tengah masalah yang sedang kita hadapi, untuk mendapatkan penghiburan di tengah kekecewaan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, hari Pentakosta ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang mengatur kehidupan ini, dan Allah yang memberikan hidup yang terbaik buat kita. Dia tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu, tapi Dia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus itu, yang bukan hanya Dia kekuatan supernatural, tapi Dia adalah pribadi Allah yang tinggal dalam hati kita, yang ada dalam hidup kita, yang ada bukan sementara, tapi ada selamanya dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, mari terus kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hari demi hari hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Ini hari Pentakosta. Inilah saatnya kita melakukan kebenaran Tuhan. Inilah saatnya kita menjadi saksi Tuhan kemanapun Tuhan panggil. Biarlah saudara, di tengah situasi hidup yang tidak mudah ini, jadilah saksi Tuhan. Biarlah orang lain melihat Kristus hidup di dalam dirimu, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kami boleh merayakan hari Pentakosta. Bersyukur kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan, bahwa Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Tuhan, biarlah Engkau boleh menolong setiap umat-Mu di tengah pergumulan apapun yang kami hadapi, di tengah tantangan kesulitan apapun yang sedang dihadapi. Biarlah kasih Tuhan menopang mereka. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati mereka, menguasai hidup mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita mendapatkan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami, pemimpin kami. Kami berdoa untuk para tenaga-tenaga ahli. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka untuk dapat memikirkan bagaimana mengatasi virus corona dengan baik.
vaksin-vaksin dapat ditemukan, pencegahan dapat dilakukan dengan baik, sehingga semua masyarakat ini sudah dapat bekerja sama, dan kami semua boleh menyelesaikan permasalahan ini dan dapat keluar dari pandemi virus corona ini, dan kehidupan masyarakat Indonesia boleh kembali normal walaupun mungkin dengan cara yang baru. Terima kasih Bapak, berkati pemimpin kami, berkati masyarakat kami, berkati semua kami, berkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Jemaat-Mu yang sedang sedih, sedang bimbang, sedang takut, sedang bingung, Tuhan kuatkan, hibur dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jemaat yang mungkin sedang susah dengan masalah kehidupan ekonominya, usaha pekerjaannya, Tuhan yang buka jalan, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Buksu Putut yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita, menguatkan kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan sudah Tuhan berikan di hati kita, yang boleh menolong setiap kita di saat keadaan apapun. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang boleh menyertai kita seumur hidup kita. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Buksu Putut. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan minggu ini. Kita memberikan persembahan hanya satu kali saja untuk kas umum, dan silakan persiapkan atau masukkan ke dalam amplop. Bagi saudara-saudara yang telah mengumpulkan persembahan selama ini, mohon dapat langsung menyerahkan ke bendahara gereja, dan bisa juga dibawa ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan, atau langsung mentransfer ke rekening gereja kita untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian persembahan dengan pujian Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya. Mari kita
silakan Ibu Yulita untuk boleh memimpin dalam doa. Mari saudara-saudara sekalian, kita duduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kembali kami menghadapi hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur di mana selama ini Engkau memimpin dan memelihara kami. Kami membawakan apa yang jadi berkat daripada-Mu untuk kami bawakan dalam pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan memberi kami setiap hati yang mengucapkan syukur dan mengerti apa yang jadi pekerjaan Tuhan yang dibutuhkan dari kami. Berkatilah setiap apa yang telah kami bawakan di dalam mezbah-Mu. Tuhan sucikan dan kuduskan. Berkati setiap keluarga yang telah menyiapkan bagi pekerjaan-Mu ini. Pakailah setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup di mana saja kami berada. Berkatilah setiap pekerjaan dan keluarga kami. Peliharalah setiap iman kami ya Tuhan, di dalam segala gejolak kehidupan. Namun kami tetap di dalam Engkau ya Bapa, karena Engkau yang telah memberi kami kekuatan dan Engkau yang menjaga kami. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami hanya berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdiri dan kita akan bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat pujian doksologi. Doa berkat dan penutup akan dipimpin oleh Boksu Putut. Akhir ibadah ini Tuhan, hati kami terangkat mengucap syukur karena berkat dan anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami menjadi yatim piatu. Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu sebagai penolong yang menyertai kami, bukan hanya saat ini, tapi sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang setia, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa, teguhkan hati jemaat-jemaat-Mu, teguhkan mereka semua menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami menjalani kehidupan di depan kami. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, pulihkan dan jamah mereka. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang sedang mungkin bimbang, takut, bingung, atau bahkan mungkin menghadapi masalah-masalah persoalan kehidupan keluarga dan masalah pribadi. Tuhan, Engkau yang buka jalan buat mereka. Engkau yang meneguhkan mereka, menghibur mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka. Berkati jemaat-jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, dimanapun berada. Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan, buka jalan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Tuhan akan memberkati hidup rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus memberkati setiap kehidupan umat-Mu. Dan ketika kami akan meninggalkan ibadah kami ini, ruangan tempat kami beribadah, kembali dalam kehidupan kami hari lepas hari, biarlah kami sungguh menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat-jemaat, rendahkan dirimu di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Arahkan hidupmu kepada Tuhan, dan mari terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah kekuatan dan perlindungan dan Roh-Nya Kudus, Sang Penolong kita, penghibur kita, yang meneguhkan hidupmu, yang menyertai hidupmu, memimpin setiap langkah imanmu dalam Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin.
jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Di hari Pentakosta ini, hari turunnya Roh Kudus, kita percaya Roh Kudus yang menjadi penolong kita, meneguhkan kita semua menjalani kehidupan kita sepanjang hari-hari ini, sepanjang ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Terus melangkah bersama Tuhan, setia kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.